Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tadharul quluba minal ghassil la'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Sehingga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa meringankan langkah kita dan melapangkan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala, menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditentukan oleh harta kekayaan yang dimilikinya. Demikian pula juga tidak ditentukan oleh pangkat dan jabatan yang disandangnya. Tetapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala akan menilai manusia dari derajat ketakwaannya. Yang secara sederhana takwa ini diartikan imtisalil awamirillah wajtinabin nawahi, yakni kita menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah takwa. Jika kekayaan yang menjadi ukuran kesuksesan seseorang dan kebahagiaan seseorang, maka tentu Qarun akan lebih sukses dan lebih bahagia daripada Nabi Musa alaihissalam. Jika pangkat dan jabatan menjadi ukuran kebahagiaan seseorang yang dengan itu ia berupaya mati-matian untuk mencarinya, mengeluarkan biaya miliaran rupiah untuk mencari yang namanya pangkat dan jabatan, apabila itu menjadi ukuran kebahagiaan, tentu Fir'aun akan lebih sukses daripada Nabi Musa alaihissalam. Namrud akan lebih sukses daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pada kenyataannya, sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan salah satu wujud nyatanya adalah pada siang ini kita mau memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid tercinta ini akan berlanjut dengan berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati akhrajan nasa minad dhulumati ilan nur, yang telah menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, seperti yang kita maklumi bersama, sekarang ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, atau yang dikenal juga dengan bulan Maulid, yakni bulan di mana dilahirkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sesuai dengan terbatasnya waktu tidak akan membahas pro kontra apakah Maulid ini hukumnya boleh atau bid'ah dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang jelas,
Satu hal yang pasti adalah di bulan Maulid ini adalah satu kesempatan kita untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi yang cinta kepada kita ini umatnya. Maka mari kita kenang kembali betapa Rasulullah SAW ini adalah sosok Nabi yang demikian cinta kepada kita ini umatnya. Sampai di dalam catatan sejarah kalimat terakhir yang sempat keluar dari lisan beliau yang mulia ini, yang sempat direkam oleh putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah adalah ummati, 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 umatku, umatku. Kita ini yang disebut-sebut oleh beliau. Bahkan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita umatnya ini tidak sebatas di dunia ini, sampai berlanjut di akhirat nanti. Beliaulah satu-satunya Nabi yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan bisa memberikan yang namanya syafaatul udma. Satu persatu umatnya didoakan ketika kita berjembat di Sirat, ketika kita menghadapi suasana padang mahsyar. Nabi selalu mengangkat tangan, Allahumma arham ummati, Allahumma arham ummati. Demikian cintanya beliau kepada kita umatnya ini. Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita mencintai beliau dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan masalah hubur Rasul atau kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ini, ada beberapa riwayat yang bisa kita ketengahkan. Yang ini penting untuk kita ungkap di akhir zaman ini, ketika orang sudah kehilangan figur panutan. Kenapa kita tidak kembali berkiblat kepada beliau Rasulullah SAW, manusia sempurna dan paripurna yang telah disiapkan oleh Allah Ta'ala sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya. Hadirin rahimakumullah. Kisah pertama, ada seorang sahabat muda yang beliau ini selalu aktif mengikuti kemana saja Rasulullah SAW berdakwah. Dan memang pemuda ini demikian sangat tinggi rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Sejarah mencatat sahabat ini bernama Sauban bin Munabah. Satu ketika Rasulullah SAW pergi keluar kota untuk menunaikan misi risalah ilahiyah berdakwah, dan Sauban ini tidak sempat ikut karena ada kesibukan. Ternyata ketika Sauban ini berpisah dengan Rasulullah SAW dan Rasul tak kunjung pulang, ini ternyata menimbulkan sebuah tekanan psikologis yang luar biasa dalam diri Sauban. Karena ditinggalkan oleh sosok yang dicintainya, bahkan lebih dicintai dari dirinya sendiri. Sehingga kemudian Sauban ini dalam sejarah dikisahkan akhirnya sakit karena tekanan psikologis yang tidak kuat, lama-lama ditinggalkan seorang yang dikasihinya. Dan ini bukan berlebihan, karena memang kita tidak bisa bayangkan ketika kita bersama dengan sosok Rasulullah, itu tidak bisa kita bayangkan. Maka pulanglah Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kemudian beliau mencari Sauban ini, dan dikatakan Sauban sedang sakit ya Rasulullah. Kemudian sebagaimana biasa ketika ada sahabat yang sakit, Rasulullah SAW datang menjenguk. Dan kemudian betullah di rumahnya Sauban sedang terbaring sakit. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa halnya Sauban yang menyebabkan engkau sakit? Sebenarnya sakitku ini hanya karena memendam rindu kepadamu ya Rasulullah. Jadi kedatangan Rasulullah itu ternyata menjadikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Tetapi kemudian Sauban berpikir, ya Rasulullah, iya sekarang aku masih bisa bersama dengan engkau, tapi kelak di akhirat, kalaupun aku beruntung masuk ke dalam surga, tentu surgaku pun tidak akan sama dengan surgamu ya Rasulullah. Maka dalam keharuannya Rasulullah menangis, sehingga kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina, maka mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang an'ama Allahu 'alaihim, mendapatkan kenikmatan Allah Ta'ala di surga. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin, golongan para nabi dan para rasul. Golongan as-siddiqin, orang yang menegakkan nilai-nilai kebenaran. Wasyuhada, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholihin, dan orang-orang yang gemar beramal soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik golongan. Maka ayat ini menenteramkan sahabat. Kisah lagi yang bisa kita katakan, satu ketika Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah seperti biasa. Tentu kita tidak membayangkan Ka'bah zaman itu belum seperti sekarang. Ini lantainya ini masih dari pasir. Datang orang-orang kafir Quraisy itu dengan berombong-rombongan, mereka membawa pasir dilemparkan ke wajah Rasulullah. Bahkan ada yang lebih ekstrim, membawa kotoran unta dilumur-lumurkan di kepala Rasulullah SAW. Subhanallah, itu terjadi. Maka Rasulullah SAW dengan langkah gontai pulang ke rumah. Fatimah putri tercinta beliau mengatakan kepada ayahnya, ya Aba, wahai ayah, engkau Nabi Allah, engkau Rasulullah, angkat tanganmu, doakan agar Allah Ta'ala memberikan kehancuran kepada mereka. Apa jawab Nabi yang mulia ini? Ya Fatimah, wahai Fatimah, aku tidak diutus untuk melaknat manusia. Aku diutus ini untuk rahmatan lil alamin. Biarkan mereka seperti itu karena mereka mungkin masih belum mendapatkan hidayah. Rasulullah dengan masih mata yang penuh dengan debu, beliau bersihkan badannya. Itu Nabi kita. Tapi satu hal yang perlu kita catat, ketika Rasulullah SAW itu, yang tersakiti adalah pribadi beliau, yang tersakiti adalah keluarga beliau. Beliau berlapang dada dan mau memberi maaf. Tetapi ketika agama yang beradab yang dilecehkan, Islam yang dihina orang, Rasulullah SAW tidak segan-segan angkat senjata maju ke medan perang. Maka ini harus kita seimbangkan. Islam agama rahmatin lil alamin, iya, tapi ketika Islam dihina, Nabi kita dihina, seperti yang kasus terjadi Presiden Prancis, itu kita wajib marah. Walaupun ekspresi kemarahan kita tentu yang proporsional dan konstitusional, tapi sebagai orang beriman paling tidak hati kita tidak setuju dengan itu. Karena Rasulullah SAW, jika agama yang dihina orang, beliau dengan gagah berani turun sendiri ke medan perang. Kita mengenal ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Tidak kurang ada 11 kali kurang lebih peperangan yang tercatat di zaman Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini intinya marilah kita, senyambang kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita tegakkan syariat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW beliau menyatakan siapa sesungguhnya orang yang cinta kepada beliau dengan sebenar-benarnya. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, itulah orang yang mencintai aku dengan sebenar-benarnya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, maka nanti akan bersama aku di surga. Maka berarti cinta kepada Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya adalah dengan ihya'us sunnah, menghidup-hidupkan ajaran beliau. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku di tengah-tengah masyarakat yang rusak ketika itu, falahu mislu ajri syahidin, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang syahid. Maka siapa yang menghidup-hidupkan sunnah, secara otomatis dia akan mematikan bid'ah.
Sebaliknya siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka secara otomatis dia akan mematikan sunnah. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kembali menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Allah itu salah satu buktinya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada mereka umatmu, kalau mereka itu mencintai aku, syaratnya adalah fattabi'uni, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kita kenalkan kepada anak-anak kita, generasi muda, sebelum mereka dirusak oleh budaya-budaya barat. Lebih mengenal artis-artis film Korea, lebih mengenal artis-artis penyanyi-penyanyi yang tidak memberikan kontribusi apapun. Mari kita kenalkan mereka kepada sosok manusia mulia ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku rabbik fir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma radhu an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salimna ya Allah min fitnatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhihi zaman. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana